Masuki hari keempat pencarian korban ambruknya bangunan Ponpes di Sidoarjo, penggunaan alat berat untuk proses evakuasi mulai dilakukan. Hal ini diungkap Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno usai keluarga santri menyetujui penggunaan alat berat. Penggunaan alat berat untuk proses evakuasi disebutkan Menko PMK Pratikno dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh keluarga korban santri. Kesepakatan ini dicapai setelah tim SAR gabungan menjelaskan kepada keluarga korban santri perihal perkembangan pencarian setiap harinya. Tidak lagi ada tanda-tanda ditemukan kehidupan, itu sudah dijelaskan kepada keluarga, dan oleh karena itu keluarga juga setuju untuk penggunaan alat berat. Toh penggunaan alat berat pun akan digunakan dengan sangat-sangat hati-hati. Jadi mohon doanya ya, semoga para korban masih ditemukan selamat. Kita terus berdoa untuk itu. Sementara itu, Kasubdit Pengarahan dan Pengendalian Operasi Bencana dan Kondisi Membahayakan Manusia Basarnas menyebut sebelum menggunakan alat berat untuk evakuasi, tim SAR sudah melakukan upaya mencari tanda-tanda kehidupan dengan menggunakan sejumlah alat canggih. Penggunaan alat dilakukan untuk mengetahui kemungkinan masih ada korban yang selamat di balik reruntuhan. Namun hasilnya hingga saat ini nihil. Kami menvalidasi kembali, berharap ada perubahan. Jam 7.00 tadi, kami juga lakukan kembali scanning. Namun hasilnya nihil. Kami sudah laporkan hasil scanning ini ke Kepala Basarnas, dan dari Kepala Basarnas sudah disounding dengan Kabadan. Kemudian dilakukanlah rapat konsolidasi tingkat pimpinan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya, dan berikutnya sudah disampaikan oleh Kepala Badan. Kurang lebih demikian yang kami sampaikan justifikasi kenapa dari rescue phase kemudian pindah ke crane phase. Bolehlah kita bisa sampaikan crane phase, fase craning. Jadi kita menggunakan crane, tidak menggunakan dozer. Satu-satu seperti tadi disampaikan oleh Kabadan, diangkat dulu puing-puing yang tidak terkoneksi. Setelah yang terkoneksi selesai, diambil blok-blok tapi yang kurang dari 5 ton. Kalau dia lebih dari 5 ton, maka akan dilakukan proses cutting. Dan berdasarkan penjelasan Basarnas, tim SAR gabungan telah melakukan 3 kali reassessment atau upaya mencari tanda-tanda kehidupan, kemungkinan masih ada korban yang selamat sebelum mengerahkan alat berat untuk evakuasi. Upaya mencari tanda kehidupan dilakukan sejak 1 Oktober pukul 22.30, namun hasilnya nihil. Kemudian tim juga kembali melakukan reassessment di tanggal 2 Oktober pukul 2 dini hari tadi, namun hasilnya kembali nihil. Dan yang terakhir pada pukul 7 pagi tadi, 2 Oktober, yang hasilnya juga nihil. Dan tim SAR gabungan melakukan upaya mencari tanda-tanda kehidupan mulai dari pendekatan manual dengan memanggil korban yang diduga masih ada tanda kehidupan hingga menggunakan sejumlah alat, mulai dari search cam ataupun kamera pencari. Dan ini digunakan untuk mencari korban yang diduga masih hidup di dalam reruntuhan. Alat lainnya, saudara, yang digunakan yakni wall scan shaver 400. Ini yang dikatakan oleh Basarnas, di mana alat ini bisa menjangkau tembok dan juga beton-beton dengan jangkauan terjauh yakni sepanjang 20 meter. Dan alat ini bisa mendeteksi life sign atau tanda kehidupan berupa denyut nadi, panas tubuh hingga pergerakan jumlah orang. Dan alat lain yang digunakan adalah multi search scanning, di mana alat ini bisa mendeteksi visual ataupun gambar tanda kehidupan berupa seismic motion ataupun gerakan halus dari manusia. Dan saudara, sementara itu dari Kepala BNPB mengatakan 59 orang masih dicari buntut ambruknya bangunan Ponpes Al-Khazini. 5 orang ditemukan meninggal dan 103 lainnya selamat. Hari ini yang sudah terdata korbannya 108 korban. Itu terdiri dari 103 yang kondisi selamat
ya, semuanya dirawat di rumah sakit, rinciannya ada, 5 meninggal dunia. Nah, 5 juga saya yakin rekan-rekan media sekalian sudah tahu nama-namanya. Nah, sekarang yang masih hilang, yang ada datanya, yang ada fotonya, itu sementara terdata 59 orang. Doa dan harap jadi satu tarikan nafas di sekitar reruntuhan Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo. Keluarga santri rela bertahan di posko SAR gabungan demi mendapat informasi terbaru proses pencarian. Listiani jadi satu dari sekian banyak keluarga wali santri yang masih bertahan di posko SAR, menanti kabar sang keponakan Raffi Catur Okta Mulia Pamungkas yang belum juga ditemukan. Banyak yang belum ketemu, Kak. Banyak. Kalau ibu sendiri menunggu siapa? Raffi, Itu siapanya ibu? ponakan saya. Sudah berapa lama di Ponpes? Saya. Keponakannya. Oh, baru 2 bulan. Kalau ibu sendiri sudah menunggu berapa lama di sini? Dari kemarin, tapi kan pulang terus ke sini lagi. Pencarian terus berlanjut, tapi tim harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Sampel DNA dari keluarga santri mulai dikumpulkan. Nantinya, sampel DNA ini akan dicocokkan dengan korban yang hingga kini belum dievakuasi dan belum teridentifikasi dari runtuhan bangunan pondok pesantren. Final memberitahukan kepada keluarga bahwa alat berat akan diturunkan, kemungkinannya seperti apa nanti masih ada dalam proses pertemuan atau rapat dengan tim Basarnas. Keluarga akan diminta DNA ya Mas, jadi tes DNA, jadi dari pihak keluarga kandung ataupun orang tua kayak gitu. Dari data sementara BNPB, 59 orang masih dicari buntut ambruknya bangunan Ponpes Al-Khozini. Sementara 5 orang ditemukan meninggal dunia dan 103 lainnya selamat. Tim Liputan, Kompas TV.